Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan khusus wira swasta atau yang disingkat adalah BPJS BPU, bukan penerima upah. Apabila biasanya kita sering mendengar BPJS Jam Sostek untuk karyawan yang biasanya dibayari oleh perusahaan, maka yang kita bahas kali ini adalah BPJS khusus untuk karyawan yang swasta. Swasta dalam pengertian wira swasta ya. Mungkin karyawan tapi di perusahaan yang belum didaftarkan BPJS-nya, atau ya mungkin perusahaan yang belum ada badan hukumnya gitu. Usaha-usaha yang belum ada badan hukumnya itu bisa didaftarkan secara mandiri, teman-teman sekalian. Jadi sebagai gambaran awal, BPJS yang kita kenal ada dua. BPJS Kesehatan yang dulunya namanya Askes, yang selanjutnya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya namanya Jam Sostek. Nah, antara kedua BPJS ini, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, ini adalah dua badan yang berbeda, namun berada di bawah undang-undang yang sama. Begitu. Nah, itu harus dipahami terlebih dahulu karena kebanyakan kita menganggap sudah memiliki kartu KIS atau memiliki kartu BPJS Kesehatan yang kelas 3, kelas 2 atau kelas 1, kita merasa sudah memiliki BPJS. Nah, yang kita jelaskan adalah BPJS Ketenagakerjaan dalam pengertiannya ini adalah jam sostek ya. Sama dengan jam sosteknya karyawan, cuma ini versi wira swastanya. Baik, kita masuk ke materi. Oke. Banyak orang masyarakat yang belum tahu tentang program BPJS Ketenagakerjaan khusus BPU ini, bukan penerima upah, alias BPJS Ketenagakerjaan jam sosteknya wira swasta. Nah, jadi kali ini kita akan sosialisasikan program ini agar masyarakat Indonesia bisa paham, ya, bisa tahu apa itu BPJS Ketenagakerjaan BPU dan seperti apa ketentuan-ketentuannya. Baik, teman-teman, kalau bisa dilihat di sini, ini ada cakupan program pekerja BPU. Ya, yang dimaksud dengan BPU ini adalah yang saya jelaskan tadi, bukan penerima upah, alias pekerja mandiri wira swasta. Gitu. Nah, apa saja sih yang ada di BPJS BPU ini? Baik, kita lihat teman-teman semua ya. Pada dasarnya BPJS BPU ini hampir sama dengan BPJS-nya Ketenagakerjaan punya karyawan ya. Cuma kalau punya karyawan ada 4 programnya. Ada jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, JHT jaminan hari tua, satu lagi adalah jaminan pensiun. Nah, di BPJS yang khusus wira swasta ini kita hanya ada 3, teman-teman sekalian ya. Jadi kita bisa memilih ikut program apa. Programnya ada 2 paket. Paket yang pertama JKK dan JKM saja. Paket yang ketiga JKK, JKM dan JHT. Nah, itu paketnya. Jadi di dalam pembahasan ini nanti ada 2 paket pilihan yang bisa kita pilih, yang bisa kita ikuti ya, yaitu paket pertama, paket dasar JKK dan JKM. Paket kedua adalah paket lengkap JKK, JKM, JHT. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut. Pengertian dari JKK, jaminan kecelakaan kerja. Pada prinsipnya, jaminan kecelakaan kerja mempunyai pengertian sebagai berikut. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan
penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa, yaitu cedera atau memar pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian seperti terjatuh, terpukul, tertabrak, dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya kecelakaan kerja yang ditanggung di sini adalah kecelakaan yang terjadi pada saat kita mau berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, dan pulang dari kerja, gitu. Apabila kecelakaan itu tidak ada kaitannya dengan itu, maka tidak dijamin. Dan jangan lupa bahwa yang dijamin adalah pekerjaan, jenis pekerjaan yang didaftarkan oleh kita. Contoh misalkan teman-teman membuat BPJS Ketenagakerjaan Wira Swasta ini mendaftar sebagai pedagang misalnya. Maka yang dilindungi adalah semua aktivitas perdagangan dia. Mau berangkat ke tempat dagang, membeli barang dagangan, pulang dari membeli barang dagangan, pulang dari berdagang. Nah, pada saat berdagang, nah itu semua yang berhubungan dengan perdagangan itu dijamin. Tapi kalau misalkan kejadian kecelakaannya itu di luar dari perdagangan, contohnya misalkan kita lagi kondangan ketabrak motor misalkan, maka itu tidak bisa dijamin oleh BPJS tenaga kerjaan ini, ya, karena yang dijamin adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang kita daftarkan. Kalau yang untuk BPJS Ketenagakerjaan jam sosteknya pekerja penerima upah, seperti yang orang-orang kantor atau orang pabrik, maka yang dijamin adalah kecelakaan di pabrik, kecelakaan saat pulang dari pabrik, atau kecelakaan saat berangkat dari pabrik, ya, gitu ya. Berangkat ke pabrik, di pabrik, pulang dari pabrik. Nah, itu yang dijamin. Kalau misalkan seorang karyawan pabrik kecelakaan pada saat dia kondangan, atau saat dia berangkat mancing, atau saat dia berangkat mengantarkan anaknya sekolah, maka itu tidak bisa dijamin, gitu. Karena di luar dari jenis pekerjaan yang dia daftarkan. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini manfaat jaminan kecelakaan kerja. Teman-teman sekalian, jika seorang nasabah BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja, maka apabila perlu diangkut dari tempat kejadian ke rumah sakit, maka rumah sakit bisa mengklaim atau pihak yang mengangkut si nasabah yang kecelakaan itu bisa mengklaim maksimal adalah 5 juta kalau itu lewat jalan darat membawa korbannya. 2 juta lewat laut, 10 juta lewat udara. Nah gitu. Misalkan nih ada kecelakaan di daerah Papua misalkan yang jauh ya dari rumah sakit, diperlukan pesawat misalkan, helikopter. Nah itu bisa pihak pesawat bisa mengklaim ke BPJS maksimal 10 juta untuk biaya pengangkutan. Jika seorang nasabah terjadi kecelakaan di tempat kerjanya, maka seperti ini skemanya teman-teman sekalian ya. Ada biaya perawatan dan pengobatan itu ditanggung 100% oleh BPJS. Kalau perlu dirawat maka dia akan dirawat di kelas 1. Apabila setelah terjadi musibah dia tidak bisa bekerja sementara atas keterangan dari dokter, maka si nasabah akan mendapatkan santunan dari BPJS yaitu 1 juta 1 bulan. Kalau harus beristirahat selama setahun, maka dia akan mendapatkan setiap bulannya 1 juta rupiah. Kalau misalkan dia harus beristirahatnya selama 2 tahun, maka di tahun pertama dia mendapatkan 1 juta per bulan. Di tahun kedua dia akan mendapatkan 500.000 per bulan. Jika si nasabah kecelakaan itu meninggal dunia, maka BPJS akan memberikan santunan kepada si ahli waris sebesar
70 juta rupiah. Ya, 70 juta rupiah. Dan juga akan diberikan beasiswa kepada anak si nasabah, maksimal 2 anak, sampai dengan si anak mencapai lulus kuliah ya, sampai kuliah. Berapa yang diberikan untuk anak yang masih TK SD itu 1.500.000 per tahun. Untuk SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun. Untuk kuliah itu diberikan beasiswa 12 juta per tahun. Nah, ini beasiswa ini diberikan dengan catatan si nasabah sudah meninggal karena kecelakaan kerja, ya. Jadi bukan kecelakaan di luar kerja ya. Apabila terjadi kecelakaan di luar kerja, maka ini tidak cair, ini tidak keluar. Gitu. Selanjutnya, kalau dia misalkan tidak meninggal dunia, hanya kecelakaan saja, maka kalau sembuh maka dia bisa bekerja kembali. Kalau dia cacat, maka akan ada juga nih ya, coveran BPJS tergantung jenis cacatnya. Cacat fungsi kah, cacat sebagian kah, cacat tetap total kah, semua akan mendapatkan santunan dari BPJS yang besarnya disesuaikan ya dengan tingkat cacatnya, apakah dia cacat hanya fungsinya saja, apakah cacat sebagian anatomis, atau dia masuk ke dalam kategori cacat tetap. Apabila terjadi cacat tetap si nasabah, maka tetap mendapatkan beasiswa anak-anaknya hingga kuliah, namun maksimal hanya 2 orang anak. Apabila si nasabah memiliki anak misalkan 5, 6, 7 ya, maka tetap yang diberikan beasiswa hanya 2 orang anak saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini yang tadi saya jelaskan teman-teman sekalian. Apabila dia SD anaknya atau SMP, maka mendapatkan 1.500.000 per tahun, SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun, kuliah 12 juta per tahun ya. Oke, jadi beasiswa ini teman-teman sekalian, beasiswa ini bisa keluar dengan 2 syarat. Yang pertama, si nasabah mengalami kecelakaan kerja ya, bukan kecelakaan di luar pekerjaannya. Si nasabah mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, atau kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat tetap total. Nah, itu keluar perlindungan beasiswanya. Yang kedua adalah si nasabah meninggal secara normal tanpa ada kecelakaan kerja, dan si nasabah sudah ikut BPJS sebagai peserta BPJS berturut-turut selama 3 tahun. Jadi misalkan ada orang meninggal dunia sakit biasa, baru ikut BPJS 2,5 tahun, maka dia tidak mendapatkan coveran yang beasiswa ini untuk anak-anaknya. Namun apabila ada seorang peserta yang sudah menjadi peserta minimal 3 tahun dan ternyata dia akhirnya meninggalnya normal, bukan meninggal karena kecelakaan, maka anak-anaknya mendapatkan hak untuk beasiswa sampai kuliah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ini adalah manfaat jaminan kecelakaan kerja alias JKK. Ya. Apabila terjadi kecelakaan di tempat pekerjaan kita dan menyebabkan gigi kita misalkan rontok, maka kita bisa mengklaim biaya penggantian gigi palsu sebesar maksimal 5 juta.
Kalau kita mengalami kecelakaan kerja hingga mata kita misalkan sampai perlu dioperasi atau pakai kacamata misalkan, maka kita bisa mendapatkan 1 juta maksimal. Jika kita mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan kita itu pendengaran kita terganggu, maka bisa mengklaim 1 juta maksimal untuk alat bantu pendengaran. Rehabilitasi berupa alat bantu dan atau alat ganti bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi 1 kali 1 kasus maksimal biaya 140% dari rumah sakit umum pemerintah rehabilitasi medis. Jadi misalkan terjadi kecelakaan sampai fungsi kita enggak berfungsi, ya, anggota badan kita tidak berfungsi gara-gara kecelakaan kerja, maka BPJS akan memberikan banyak sekali keuntungan dengan hanya membayar Rp16.800 per bulan untuk paket standar, yaitu JKK dan JKM. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah jaminan kematian alias JKM. Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ya. Misalkan dia meninggal karena kecelakaan, tapi bukan kecelakaan kerja, maka dia masuknya ke dalam ini juga, ya. Dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Oke, kita ke next slide. Ya, begini. Ini pada dasarnya sudah saya jelaskan tadi, ya, semua, ya. Ini adalah manfaat JKM. Jadi teman-teman, kalau misalkan seorang nasabah ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini dan dia meninggal secara normal atau meninggal karena kecelakaan di luar pekerjaan, maka si nasabah tersebut akan mendapatkan santunan berupa uang sebesar Rp42 juta, ya. Jadi dengan membayar minimal Rp16.800 per bulan, nasabah sudah jelas-jelas memiliki dana waris untuk keluarganya sebesar Rp42 juta. Ini luar biasa sekali, teman-teman nih. Ini harus dipahami dan disosialisasikan kepada masyarakat seluruhnya, karena dengan membayar hanya 17.000, ya, tidak sampai 17.000, kita sudah mendapatkan coveran perlindungan yang luar biasa sekali dari jam sostek BPJS Ketenagakerjaan ini. Untuk yang lain-lain ini adalah yang tadi saya jelaskan, ya teman-teman, ya. Yang saya jelaskan ini adalah diberikan bagi anak peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 3 tahun. Tadi ini yang tadi saya jelaskan bahwa untuk program beasiswa hanya diberikan kepada anak-anaknya nasabah yang nasabah tersebut sudah ikut menjadi peserta dan tidak putus selama 3 tahun dan meninggal secara normal, atau meninggal karena kecelakaan di luar pekerjaan, atau si nasabah baru ikut sebulan tapi dia meninggal di tempat dia bekerja karena kecelakaan kerja, maka itu bisa mendapatkan beasiswa untuk anak-anaknya. Atau si nasabah tersebut mengalami kecelakaan kerja, kemudian terjadilah cacat tetap total sehingga si nasabah tersebut tidak bisa bekerja kembali, maka 2 orang anaknya akan mendapatkan beasiswa hingga kuliah. Kurang lebih begitu, ya. Beasiswa akan berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja, ya. Jadi mana yang dahulu aja nih? Mana yang lebih dahulu tercapai, maka beasiswa itu otomatis
putus, gitu ya. Oke, kita selanjutnya. Ya ini, teman-teman sekalian, BPJS Ketenagakerjaan dalam menentukan ahli waris bagi nasabahnya mengikuti skema berikut ya. Ini tidak bisa dirubah skemanya. Jadi urutan ahli warisnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah jandanya atau dudanya. Apabila satu orang nasabah meninggal dunia, maka ahli waris yang pertama dicari adalah pasangannya. Jika dia suami, maka istrinya. Jika dia istri, maka suaminya yang akan mendapatkan hak waris untuk menerima uang santunan yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau dia tidak ada pasangannya, maka akan jatuh ke anaknya hak warisnya. Jika anak juga tidak ada, maka akan lari ke orang tuanya. Jika orang tuanya tidak ada, udah meninggal misalkan, maka akan lari lagi ke cucunya. Jika cucu juga dia tidak punya, maka akan lari ke kakek neneknya. Jika kakek neneknya tidak ada, maka akan lari lagi ke saudara kandungnya. Jika saudara kandung tidak ada, maka lari lagi ke mertuanya. Jika mertua juga tidak ada, maka uang santunan yang tadi saya jelaskan, 42 juta untuk meninggal normal dan 70 juta untuk meninggal karena kecelakaan kerja, akan dikembalikan ke BPJS lagi dan dipakai untuk kemaslahatan umat masyarakat Indonesia. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini sudah cukup jelas ya urutan-urutan ahli waris. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah program terakhir yang ditawarkan, adalah program JHT, Jaminan Hari Tua. Prinsip JHT adalah tabungan untuk bekal hari tua. Merupakan akumulasi iuran plus hasil pengembangan yang dilakukan oleh BPJS. Diberikan secara sekaligus atau berkala. Oke, kita next slide. Oke. Syarat-syarat program Jaminan Hari Tua JHT: mencapai usia pensiun 56 tahun, mengalami cacat total tetap untuk selama-lamanya, meninggal dunia, mengundurkan diri dan terkena PHK, meninggalkan negara Republik Indonesia selama-lamanya. Oke. Ini adalah syarat-syarat pencairan JHT. Oke teman-teman, jadi JHT yang ada di program BPJS BPU ini tidak sama persis dengan program JHT-nya yang untuk karyawan kantor atau karyawan pabrik yang dari perusahaannya. Jadi kalau yang dari karyawan kantor atau karyawan pabrik itu dia baru bisa dicairkan kalau dia misalkan di PHK dari kantornya atau dari pabriknya. Nah, kalau yang untuk wira swasta ini pada dasarnya bisa dicairkan kapan saja. Misalkan baru setahun ikut mau dicairkan boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh. Tidak harus menunggu usia pensiun, tidak harus menunggu meninggal, tidak harus menunggu cacat tetap total, tidak harus. Jadi bisa dicairkan kapan saja sebenarnya ya. Dan pencairannya juga cukup mudah menggunakan lewat aplikasi Jam Sostek Mobile alias JMO. Aplikasi JMO tinggal di-download di Play Store. Nanti masukkan data-data kita di situ, nah nanti tinggal dicairkan. Pencairannya via online ya. Jadi kita nggak perlu ngantri ribet-ribet ngantri ke kantor BPJS gitu. Namun perlu diingat teman-teman sekalian bahwa apabila kita mencairkan JHT kita, ya, mencairkan tabungan jaminan hari tua kita, maka yang terjadi adalah kita harus mengundurkan diri menjadi peserta BPJS. Nah, itu korelasinya nanti kepada waktu kepesertaan. Kan tadi ada saya jelaskan bahwa apabila dia sudah menjadi peserta selama 3 tahun,
dan dia meninggal, maka ahli warisnya akan, apabila ada anak-anak yang masih kecil, masih sekolah, maka akan mendapatkan beasiswa. Sedangkan apabila dia misalkan sudah ikut 2 tahun, terus dia misalkan mengajukan pencairan JHT, nah jika dia misalkan jadi mencairkan JHT, setelah cair terus dia ikut lagi dari awal, maka hitungannya dari awal lagi gitu. Jadi nanti permasalahannya di situ. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak masalah dengan hal itu, ya sudah, no problem. Bisa diambil kapan saja, kurang lebih begitu ya. Pada dasarnya JHT-nya wira swasta ini bisa dicairkan kapan saja dengan syarat otomatis berhenti menjadi peserta gitu. Korelasinya kepada minimal 3 tahun kepesertaan meninggal normal. Nah, itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman sekalian. Ya, ini. Berapa sih yang harus saya bayar? Berapa sih yang harus saya bayar untuk mengikuti program yang sangat bagus ini? Program yang sangat bagus ini teman-teman sekalian, cukup membayar paling kecil itu adalah 16.800 per bulan. Ya. Yang tadi saya jelaskan di awal bahwa kita ada 2 paket nih. Ada paket standar dan paket komplit. Ya. Kalau yang paket standar ini hanya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang harus dibayar cukup 16.800 rupiah per bulan. Luar biasa sekali. Bahkan rokok lebih mahal daripada 16.800 bagi perokok ya. Atau nasi padang itu lebih mahal daripada ini teman-teman. Nasi padang sekitar 20.000 pakai ayam ya. Kecuali kalau nasi padang serba 10.000 ya. Ini murah sekali teman-teman. Dengan coveran, dengan perlindungan dan jaminan yang tadi saya jelaskan begitu banyak, begitu luar biasa gitu. Kalau kita mau ngambil paket komplit itu cuma nambah 20.000 per bulannya. Dari 16.800 tambahin 20.000 buat tabungan, yaitu 36.800 per bulan. Teman-teman sekalian, 16.800 ini sangat kecil dibandingkan manfaat yang sudah diberikan oleh program ini, teman-teman. 16.800 ini kalau kita bayarnya setahun langsung, biar gak lupa-lupa, kita bayar setahun untuk program yang standar ini, 16.000 dikali 16.800 dikali 1 tahun 12 bulan, itu kita cukup mengeluarkan uang 201.500 untuk 1 tahun, 200.000 saja dengan coveran yang luar biasa itu gitu loh. Kalau kita mau ikut yang paket komplit setahun, itu cuma 441.500. Kita udah punya tabungan, punya jaminan hari tua yang bisa dicairkan nanti, punya jaminan kecelakaan kerja, punya jaminan kematian, punya jaminan beasiswa buat anak. Luar biasa sekali teman-teman. Oh Pak, saya nggak sanggup kalau misalkan setahun bayarnya Pak. 16.800 dikali setahun berarti 201.500. Bisa, pilihannya bisa bayar setengah tahun. Setengah tahun adalah 100 ribuan. Cuma 100.800 rupiah. Masih berat juga, bisa ikut yang 3 bulan sekali bayarnya. 3 bulan sekali cukup bayar 50.400 rupiah. 3 bulan. Dengan coveran yang luar biasa itu. Masih berat juga, sanggupnya bayar bulanan, enggak masalah. Setiap bulan bisa bayar 16.800. Pak, bayarnya gimana? Saya kan nggak punya ATM. Bayar bisa pakai apa aja. Bisa pakai OVO, bisa pakai Dana, bisa pakai transfer ATM ya. Kalau nggak bisa juga, nggak punya ATM, bisa ke Indomaret, bisa ke Alfamart. Teman-teman sekalian, BPJS sudah mempermudah semuanya. Mempermudah teknisnya ya. Kalau kita isi ulang top up OVO ya, top up OVO atau top up Dana,
kita kan memakai nomor ponsel kita ya, nomor telepon kita untuk men-top up. Nah, BPJS Ketenagakerjaan yang saya jelaskan ini nomor kartunya sama persis dengan nomor KTP. Jadi teman-teman kalau daftar nanti akan mendapatkan kartu digital seperti kartu vaksin. Dan itu kartu sebenarnya tidak harus dicetak. Tapi kalau mau dicetak seperti kartu vaksin silahkan aja, boleh-boleh saja. Tapi kartu itu nomor kartunya sama persis dengan nomor KTP kita. Kalau suatu hari kita mau bayar ke Indomaret, kita nggak perlu bawa kartu BPJS kita. Cukup kita bawa KTP, sebutkan nomor KTP-nya, selesai. Atau kalau misalkan kita mau top up di OVO, Dana, kita pakai nomor KTP kita itu untuk top up. Gampang kan? Masa nggak tertarik juga? Luar biasa ini program ya. Harusnya semua rakyat Indonesia punya nih. Ikut nih program ini nih, ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini ya, kita lihat kalau JKK, JKM dan JHT ini teman-teman ambil paketnya, ini kan bedanya cuma 20.000. Ini udah ada tabungannya 20.000. Ada yang tanya ke saya, kalau misalkan kita nggak kecelakaan, ini yang 16.800 bisa kita ambil nggak? Kalau udah bertahun-tahun kita ikut, nggak bisa. Jadi ini modelnya, kalau kita bayar, kita kecelakaan di tempat kerja kita ditanggung. Kalau misalkan kita meninggal, kita dapat santunan. Tapi kalau misalkan tidak terjadi apa-apa, tidak bisa diambil. Ya. Kalau BPJS yang kesehatan kita bayar setiap bulan, kita sakit kita ditanggung sesuai dengan kelas. Kita berhenti atau kita meninggal, ya tidak dapat apa-apa. Kurang lebih begitu ya. Jadi kalau ini kita meninggal udah pasti dapat santunan 42 juta. Oke teman-teman sekalian, di sini ada sebuah quote ya, sebuah kalimat yang sangat bagus. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi teman-teman apabila menonton video ini, apabila teman-teman membaca, melihat, menonton video ini, maka jangan lupa di-share ke teman-teman video ini sebanyak-banyaknya agar rakyat Indonesia tahu bagaimana BPJS Ketenagakerjaan sangat bagus dalam membuat program untuk para pekerja non formal ya, para pekerja wira swasta, para pekerja mandiri dengan membuat program perlindungan BPJS yang mandiri ini. Oke, teman-teman sekalian, apabila perlu informasi bisa menghubungi BPJS Ketenagakerjaan Pusat atau bisa juga menghubungi saya ya. Teman-teman, bagi yang belum tahu tentang BPJS ini atau ingin tahu lebih dalam tentang BPJS Ketenagakerjaan ini, teman-teman bisa mengontak saya di nomor telepon 0895 3384 38398. Saya ulangi lagi 0895 3384 38398. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang BPJS Ketenagakerjaan BPU. Bukan penerima upah alias wira swasta alias pekerja mandiri. Apabila ada pertanyaan maupun hal lain yang perlu didiskusikan, silahkan hubungi saya atau silahkan memberikan komentar. Insya Allah saya jelaskan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BPJS. Terima kasih. Saya Ahmad Jafar Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.